Jadi kita akan membahas manusia yang mulia di antara manusia yang paling dicintai Rasulullah, Zaid ibn Harisah. Siapakah Zaid ibn Harisah radhiyallahu anhu? Beliau adalah Zaid ibn Harisah ibn Surahbil ibn Ka'ab ibn Abdul Uzza ibn Nu'man. Beliau dijuluki Al-Amir. Kenapa dijuluki Al-Amir? Al-Amir itu artinya pemimpin. Karena seringkali ditunjuk dan diangkat Nabi menjadi komandan militer. Sering ditunjuk Nabi menjadi panglima perang. Asy-Syahid, dijuluki pula Asy-Syahid karena beliau gugur dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah adalah perang di mana kaum muslimin bertemu dengan tentara salib pertama kali, yang dipimpin oleh Sayyiduna Zaid bin Harisah melawan tentara Romawi. Pertemuan pertama dengan bangsa Romawi dalam peperangan, komandannya adalah Zaid bin Harisah. Kemudian beliau adalah satu-satunya sahabat yang namanya ada di Al-Quran. Zaid ibn Harisah radhiyallahu anhu adalah satu-satunya sahabat Nabi yang namanya dicantumkan dalam Al-Quran, dibaca sepanjang masa sampai waktu yang Allah tentukan, sampai hari kiamat. Ya, ini keutamaan Zaid bin Harisah. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang namanya ditulis dalam Al-Quran dengan namanya langsung secara teks kecuali Zaid bin Harisah. Abu Bakar sering diceritakan ceritanya dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menceritakan Abu Bakar As-Siddiq tapi tidak disebutkan namanya secara teks. Adapun Zaid bin Harisah disebutkan secara teks. Nanti kita sampaikan. Kemudian beliau kunyanya adalah Abu Usamah. Bapaknya Usamah. Zaid bin Harisah ini dicintai oleh Nabi, punya anak namanya Usamah. Usamah pun sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidul Mawali, pemimpinnya para mawali. Minas sabiqin al-awwalina ilal Islam, termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Karena apa? Karena Zaid bin Harisah ini ada di rumah tangga Nabi. Zaid bin Harisah dulu itu dipanggil Zaid bin Muhammad, karena Rasulullah sudah menganggapnya sebagai anak, sehingga orang-orang Mekah pada waktu itu manggilnya bukan Zaid bin Harisah, tapi Zaid bin Muhammad. Dan Rasulullah sangat mencintai Zaid ini, ya, mantan anak angkat Rasulullah. Terus nanti turun ayat yang melarang anak angkat. Ud'uhum li abaihim, panggillah anak-anak angkatmu itu sesuai dengan nama bapaknya. Semenjak itu turun ayat itu, akhirnya dipanggil Zaid bin Harisah. Dulunya dipanggil Zaid bin Muhammad. Nah, beliau karena ada di Baitun Nubuwah, ada di rumah Nabi, maka beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Bahkan dikatakan dalam banyak referensi, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan perempuan adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang masuk Islam pertama kali dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Yang masuk Islam pertama kali dari kalangan Buddha adalah Zaid bin Harisah. Termasuk yang awal-awal ketika manusia di jagat raya masih kafir semua. Zaid bin Harisah termasuk yang awal-awal. Sehingga Zaid bin Harisah masuk dalam kategori surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, apa kata Allah? Radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada mereka. Dan ini tidak cukup muhajirin, tetapi awal-awal. Beliau termasuk orang yang masuk Islam awal-awal tapi non Quraisy. Karena Zaid bin Harisah bukan asli penduduk apa? Bukan asli penduduk Mekah, bukan. Hadisuna an Zaid bin Harisah sayakunu an zawajihi wa manaqibihi wa mawaqifihi. Perbincangan kita tentang Zaid bin Harisah ada pada 3 hal. Pertama, pernikahannya. Yang kedua, keutamaan-keutamaannya.
Yang ketiga, sikap-sikap kepahlawanannya. Yang pertama, zawaju, pernikahan beliau. Jadi dulu Zaid bin Harisah ini adalah bukan budak. Sejak lahir dia punya bapak, punya emak, bukan budak. Zaid bin Harisah. Waktu dia ada di kampungnya diculik oleh para penyamun, diculik oleh para perampok. Padahal bapaknya orang merdeka, Zaid bin Harisah bin Surahbil. Ini orang merdeka, bukan budak. Ya, emaknya juga orang merdeka, bukan budak. Akan tetapi Zaid ini ketika lengah dari pantauan kedua orang tuanya, Zaid ini diculik orang oleh rombongan manusia, diculik, dipisahkan dari bapak emaknya, terus dibawa ke kota Mekah, dijual di kota Mekah. Budak, zaman itu kan zaman perbudakan. Ya, manusia diperjualbelikan, ditaruh di pasar, dilihat rambutnya ada putunya apa enggak, badannya besar apa enggak, dijual belikan gitu. Zaid ini ya karena dirampok oleh orang-orang jahat tadi ya, dan dianggap dia itu budak, dijual di pasar. Singkat kata, Zaid bin Harisah ini ada di tangannya Khadijah binti Khuwailid. Di tangan siapa? Khadijah binti Khuwailid. Kemudian ketika Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, maka Khadijah radhiyallahu anha menghadiahkan budaknya tadi, budak kecil namanya siapa tadi? Zaid, dikasihkan oleh Khadijah kepada Rasulullah SAW. Ketika sudah di tangan Rasulullah, fa'ataqahu Rasulullah, maka Rasulullah membebaskan dari perbudakan, ya, dimerdekakan. Setelah itu fatabannahu, terus diangkat jadi anak. Wa kana yud'a bi Zaid bin Muhammad, sehingga dulu dipanggil Zaid bin Muhammad, disayangi Nabi, dicintai Nabi, luar biasa. Wa ja'alu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu ayahnya sedih di negerinya. Anaknya diculik, enggak tahu rimbanya di mana, apakah anak ini terlunta-lunta di kan namanya orang tua. Ibaratnya ada orang, ya, orang berada, bukan orang miskin di Surabaya, anaknya diculik. Terus dibawa ke Jakarta, suruh ngemis di Jakarta. Gampangnya gitulah. Betapa bingungnya orang tua yang tadi itu yang di Surabaya mencari anaknya. Nah, zaman itu tidak ada alat untuk menyebarkan informasi melebihi syair, sehingga Harisah, bapaknya Zaid ini, karena mencari-cari gak ketemu, dia datang ke suku-suku, ke pasar-pasar, dan menyenandungkan syair-syair kesedihan karena anaknya diculik orang, anaknya hilang, sehingga syairnya ini tersebar di mana-mana saking piluhnya. Terus disampaikan ke dia, hei Harisah, kalau kamu cari anakmu itu ada di Mekah. Sekarang dia itu dipegang Muhammad SAW. Akhirnya Harisah datang ke Mekah mencari anaknya dan ketemu. Ya, ketemu sama, dicari sama saudaranya, sama pamannya Zaid, saudaranya Harisah, bapaknya Zaid. Cari ketemu, diajak pulang. Enggak mau anak. Terus terjadilah dialog dalam riwayat dengan Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, ini adalah anakku. Dia ini bukan budak. Dia ini bangsa merdeka, tapi diculik, terus diperbudak di sini. Apa kata Rasulullah SAW? Sudah, kalau ini memang anakmu dan dia mau bersamamu, sudah nggak usah kau tebus. Karena Harisah ini nawar, wahai Muhammad, sebutkan harganya anak ini, aku akan beli. Aku akan beli karena dia ini anakku dan dia ini bukan budak. Kata Rasulullah, kalau itu anakmu, bawa, tidak apa-apa. Kalau memang itu anakmu dan mau kembali, ya. Akhirnya Zaid, Harisah diajak bapak, tapi bapaknya tidak mau. La ya abati, aku di sini wahai ayahanda. Lu kaget ayahnya ini. Kamu dijadikan budak kok mau? A'budiyah, ikhtarta am hurriyah. Apakah perbudakan lebih kamu cintai wahai anakku daripada hidup dalam kebebasan bersama keluargamu? Akhirnya si Zaid mengatakan, innaha nubuwah ya abi. Dia ini nabi wahai ayahanda. Wah, si Zaid juga dijadikan anak oleh Rasulullah, dimuliakan oleh Rasulullah. Akhirnya lego ini. Artinya Zaid, artinya bapaknya yaitu Harisah lego, wis tidak apa-apa. Yang penting anakku gak menderita, di sini dapat orang mulia, bahkan diangkat jadi anak. Nah, gitu kan? Wis tidak apa-apa, lego, ya gitu kan. Akhirnya kembali Harisah. Yang penting anaknya selamat, tidak ada masalah. Nah, sejak itulah Rasulullah SAW ya
atau Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad. Sampai akhirnya terjadi apa yang terjadi. Saking cintanya Rasul kepada Zaid bin Harisa, maka Rasulullah berjalan ke rumah seorang wanita bangsawan mulia, cantik jelita, untuk dinikahkan sama mantan budaknya tadi. Namanya siapa? Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini masih sepupunya Rasulullah, misanannya Rasulullah, Zainab binti Jahsh ini. Maka datanglah Rasulullah ke Zainab binti Jahsh. Wahai Zainab, nikahlah dengan Zaid bin Harithah. Tidak mau. Tidak mau Zainab. Kenapa tidak mau? Ini mantan budak ya Rasulullah. Wa Zainab ini Quraisyah, keturunan suku Quraisy, orang yang dianggap mulia, bangsawan tinggi. Dan saya nikah sama Zaid, mantan budak ya Rasulullah. Tidak mau. Nah, ketika nggak mau, turun ayat dari langit, surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh bagi orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, kemudian ada pilihan-pilihan lain dari perkaranya, tidak boleh. Barang siapa bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Akhirnya takut dosa Zainab. Aslinya tidak senang hatinya itu. Ya sekufu itu penting. Sekufu itu penting, karena kalau gitu nanti supaya langgeng rumah tangganya. Kalau nggak sekufu nanti merasa ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi perjalanan rumah tangga seperti roda yang kempes begitu. Karena ada ayat kayak gitu, dan Zainab ini takut dosa. Zainab datang ke Nabi dan mengatakan, atardahu li zaujan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa kau ridho kalau Zaid jadi suamiku? Kata Nabi, iya, aku tuh senang kalau kamu jadi istrinya Zaid. Idzan la asi Allah wa la Rasul. Ya sudah, kalau begitu aku tidak mungkin bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya gelem mau menikah antara Zainab dengan siapa? Zaid. Tapi gak sekufu. Yang satu Quraisyah, orang keturunan merdeka, nasabnya dianggap tinggi, sedangkan Zaid ini dianggap ya mantan budak, gak sekufu begitu. Tapi terjadilah pernikahan itu, fatazawwaja Zaid wa 'asha ma'aha. Terjadilah rumah tangga, walamma sa'at bainahumal 'alaqa. Terjadi ya gak kecocokan dalam rumah tangga mereka, gak cocok rumah tangganya. Ya bukan karena Zaid orang jahat, bukan pula karena Zainab orang jahat, ya namanya rumah tangga, ada orang itu suka dan gak suka. Akhirnya yang terjadi, izin sama Nabi Zaid, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menceraikan istri. Tapi Rasulullah mengatakan, imsik, pegang, jangan dilepas istrimu itu. Tapi lama-kelamaan tidak kuat Zaid ini, datang ke Rasulullah, izinkan aku menceraikannya ya Rasulullah. Ya sudah, karena sudah banyak proses tak bisa, akhirnya diizinkan Rasulullah menceraikan Zainab, sehingga Zainab diceraikan. Falamma intahat iddatuha, ketika selesai masa iddahnya siapa? Zainab. Rasulullah ngutus Zaid. Wahai Zaid, intalik, atau wahai Zaid, pergilah ke rumahnya Zainab. Sebutkan, sampaikan kalau aku ingin menikah ini. Itu gimana perasaannya Zaid itu? Saya ceritakan di sini. Fantalaqa Zaidun hatta ataha wa hiya tuhammir ajinaha falamma ra'aituha qala falamma ra'aitu adhubat fi sadri. Jadi fadkurha alayya. Ya Zaid, datanglah ke Zainab, sampaikan kalau intinya Rasulullah ingin menikah ini. Maka berangkatlah Zaid bingung. Karena ini mantan apa? Mantan istrinya. Ketika aku melihat Zainab sangat besar di dada, maksudnya beban gitu loh, beban. Hatta ma astati'u an andura ilaiha, aku gak bisa lihat wajahnya Zainab. Kata siapa tadi? Kata Zaid. Ya, ma astati'u an andura ilaiha, aku gak bisa melihat dia. Ya namanya manusiawi. Mungkin ada perasaan yang tersakiti, kita gak tahu. Nah manusia. Kata sahabat bukan malaikat, ada kesalahan-kesalahan ya kan? Tapi dalam urusan agama mereka sepakat, kita sami'na wa ata'na, mereka orang baik-baik. Tapi dalam urusan rumah tangga, Aisyah pernah cekcok sama Ummu Salamah, biasa rumah tangga, manusiawi, karena mereka manusia kan. Makanya Rasulullah itu abduhu wa rasuluh. Rasulullah itu kan abduhu wa rasuluh. Abdu berarti manusia. Ya makan, ya minum, ya nikah, ya tidur, ya salah, ya sakit. Kan abdu. Kan gitu kan, bukan malaikat. Wa rasuluh, tetapi Rasulullah itu dapat apa? Ya apalagi sahabat. Kalau Rasulullah aja
masih abdu apalagi sahabat, ya kan gitu kan. Nah, jadi merasa berat gitu, beratnya itu pakai tidak enak, merasa berat. Akhirnya tapi ini adalah perintah Nabi ya. Akhirnya akhirnya dia berkata, anna rasul dzakara fa wallaitu hadhri, dikasih punggung gini sama siapa? Sama Zaid. Ya, paham maksudnya? Enggak mau natap gitu. Fakultu ya Zainab. Disingkur kata jari wong Jawa. Ngerti disingkur ya? Ditaruh di belakang punggung begitu. Ya Zainab, arsala Rasulullah yadhkuruka. Ya Zainab, Rasulullah mengutusku dan menyampaikan sesuatu kepadamu. Maksudnya dia nikah itu. Kata Zainab, ma'ana bisoni'atin syai'an hatta uwamira rabbi. Aku enggak bisa ngomong apa-apa, berbuat apa-apa kecuali aku istikharah dulu, minta petunjuk Tuhan. Faqamat ila masjidiha, maka Zainab ke masjidnya. Masjidnya maksudnya tempat di rumahnya yang dipakai sholat. Ya, si Zaid pulang, ya si Zainab istikharah. Maksudnya uwamira rabbi, artinya minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, datang ke musholanya sholat minta petunjuk. Wa nazalal Qur'an, turun ayat dari langit kepada Rasulullah. Intinya Rasulullah dinikahkan Allah dengan siapa? Zainab istrinya Nabi yang enggak pakai wali, walinya Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, wa nazalal Qur'an wa ja'a Rasulullah fadakhala 'alaiha bighairi idz. Ketika turun ayat itu, ayat yang disebutkan ini. Surat apa ini? Al-Ahzab ayat 37 sama 40 ini. Cerita turun ayat, jika Zaid sudah selesai urusannya, maka aku nikahkan engkau dengan Zainab. Oke. Maka Rasulullah SAW datang ke rumahnya Zainab tanpa izin, maksudnya tanpa harus diizini masuk, karena sudah dinikahkan Allah. Ini antum kalau orang orientalis paling senang lihat kisah ini. Orang-orang benci Islam, orang-orang sekuler paling senang lihat kisah ini. Dijadikan celah untuk menghantam Rasulullah SAW. Karena ada sebagian riwayat yang mengatakan ketika cekcok sama Zaid itu, tapi ini riwayat tidak benar. Ya, ini yang dijadikan alasan oleh mereka orang-orang yang benci Islam. Ketika terjadi cekcok sama Zaid itu, Rasulullah pernah datang ke rumahnya Zaid, nggak ada Zaid, yang ada cuma Zainab. Tersingkap sebagian kakinya atau betisnya Zainab. Rasulullah tertarik sama siapa? Zainab. Dan terbukti pada waktu itu gempar Quraisy. Ya Muhammad, ya Allah, mantu nih dewi kok dinikahi. Dia sendiri yang memantukan atau yang singgelek mantu untuk anaknya sendiri. Oh sekarang kok ternyata dipek dewe karo dhek. Oh itu gempar itu. Makanya turun ayat itu membatalkan bahwa anak angkat tidak boleh. Anak angkat bukan anak kandung kan gitu kan? Nggak ada pertalian darah, sehingga istrinya anak angkat itu nggak ada hubungannya sama bapak angkat kan gitu kan. Terus dibatalkan. Ud'uhum li abaihim, panggillah anak itu sesuai dengan nama bapaknya. Zaid bin Harisah bukan Zaid bin Muhammad. Itu pembatalan bahwa tidak apa karena itu bukan anak kandung. Begitu loh maksudnya. Statusnya orang lain. Begitu. Nah, yaqulu Anas berkata, fakanat Zainabu tafkhar ala azwajin Nabi taqulu zawwajakunna ahalikunna wa zawwajanillahu ta'ala min fawqi sab'i samawat. Hadis ayat ini menjadi kebanggaannya Zainab. Zainab bangga dan berkata di depan istri-istri Nabi yang lain, kalian dinikahkan oleh bapak-bapak kalian dengan Rasulullah. Adapun aku ini dinikahkan Allah langsung. Itu kebanggaan Zainab. Ya, Zainab ini bloknya Ummu Salamah. Jadi istrinya Nabi itu ada dua kubu. Kubunya Ummu Salamah, Zainab binti Jahash dan yang lain-lain. Dan kubunya siapa? Aisyah, Hafsah. Masih ingat gak kisahnya Rasulullah masuk ke rumahnya Zainab, setelah dari rumahnya Zainab datang ke rumahnya Hafsah sama Aisyah, Hafsah sama Aisyah membuat apa? Dalam tanda kutip ya, bukan jahat ini. Apa gimana caranya supaya Rasulullah itu tidak senang sama siapa? Zainab. Karena selesai dari rumahnya Zainab, kata Aisyah, ya Rasulullah, bau jenengan ini. Ke rumahnya Hafsah juga, oh bau. Akhirnya kata Rasulullah, aku dari rumahnya siapa? Zainab. Ya sudah, kalau dikasih makan Zainab apa, aku nggak mau lagi. Betul, Zainab nggak ngapa-ngapain. Karena dalam tanda kutip muamarah, sekongkolnya siapa? Aisyah dengan apa? Hafsah. Karena Zainab binti Jahash ini pro siapa tadi? Ummu Salamah. Dan itu terjadi. Tapi ini masalah ibu-ibu gitu loh. Masalah madu antara madu satu dengan madu yang lain. Tapi secara akhlak agama baik semuanya, saling mencintai, tidak mendolimi satu sama lain. Ini biasa manusiawi karena mereka juga wanita yang dimadu, jadi ada perasaan cemburu. Justru itu adalah melengkapi sisi kewanitaan itu sendiri. Dan itu tidak masalah, ya tidak masalah. Dan terakhirnya pun ridho semua istri-istri Nabi saling meridhoi.
Cuma namanya perjalanan hidup, sesama madu, ada ya apa namanya warna-warni kehidupan rumah tangga, itu wajar lah. Zainab ini sama Ummu Salamah, makanya pernah Ummu Salamah sama Zainab ini protes ke Rasul, gara-gara Rasulullah SAW itu kalau ada para sahabat ingin ngasih hadiah selalu ditunggu Rasulullah di rumahnya Aisyah. Jadi para sahabat tuh kalau mau ngasih hadiah, oh ternyata Rasulullah ada di jatahnya di rumahnya Ummu Salamah, ditahan dulu hadiahnya, nggak dibawa dulu. Mau dikasihkan kok Rasulullah ada di rumahnya, misalnya di rumahnya Zainab, tidak jadi, sampai nunggu Rasul di jatahnya siapa? Aisyah. Kalau di rumahnya Aisyah, baru tuh para sahabat datang ngasih hadiah. Ini nggak seneng ini Ummu Salamah. Ummu Salamah itu orangnya tegas, kalau ngomong ya ngomong, nggak ada sungkan-sungkanan. Ummu Salamah sama Zainab yang marah-marah, dua orang ini. Ya karena itu, pertama ngutus Fatimah. Wah, Fatimah sama Aisyah itu selisihnya umurnya jauh. Tua mana? Aisyah sama Fatimah. Tua Fatimah, bukan tua Aisyah, jangan salah. Fatimah lebih tua. Akhirnya datang Fatimah. Wahai Fatimah, tolong sampaikan loh ke babamu ini, ke papamu. Tolong sampaikan agar papamu menyampaikan ke para sahabat, kalau ingin ngasih hadiah jangan selalu di rumahnya siapa? Aisyah. Kita istri Nabi kan pengen tahu dikasih hadiah opo, nanti pengen tahu dapat hadiah apa. Kenapa harus di rumahnya Aisyah? Ini Fatimah berangkat nih ke rumahnya Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, sungguhnya istri-istrimu sedang mengeluhkan tentang putrinya As-Siddiq. Siapa putrinya As-Siddiq? Kenapa itu para sahabat kalau ngasih hadiah kok selalu di rumahnya Aisyah? Menang aja Rasul, menang aja. Akhirnya singkat kata Rasulullah fima makna mengatakan, wahai Fatimah, apakah kau tidak ridho dengan apa yang buat aku ridho? Artinya aku ridho sama Aisyah gitu. Ya. Kemudian disampaikan kepada istrinya, masih gak terima lagi, sampai terjadi dialog beberapa kali, termasuk si Zainab itu. Sampai terakhir datang Zainab binti Jahas ke rumah Rasulullah, di situ ada Aisyah. Tak kuat si Zainab menyampaikan itu. Kenapa kalau ada hadiah kok selalu di rumahnya Aisyah? Kenapa nggak di rumah kamu? Terus Aisyah dimarahi sama siapa? Zainab. Dan salahnya Aisyah itu apa? Dia adalah tertimpa sebuah perbuatan yang bukan dari dirinya. Paham maksudnya ya? Kan sahabat yang melakukan itu, apa urusan sama Aisyah yang dimarahi? Akhirnya gak kuat Aisyah, dibalas sama Aisyah. Ketika dibalas sama Aisyah itu, Rasulullah mengatakan kepada Zainab, apakah kau tidak tahu bahwa dia ini bintu Siddiq, bahwa dia ini adalah putrinya siapa? As-Siddiq. Sempat Rasulullah ngomong kepada Fatimah, ya Fatimah, sampaikan kepada istri-istriku yang lain, sesungguhnya Jibril itu tidak akan turun kepada aku membawa wahyu sedangkan aku berselimut dengan wanita lain kecuali Aisyah. Jangankan para sahabat ngasih hadiah gak pilih-pilih, malaikat Jibril ngasih wahyu pilih-pilih. Kalau Rasulullah berselimut sama istri-istri yang lain, gak turun Jibril ngasih wahyu. Paham maksud saya ya? Wahyu itu hadiahnya, hadiah tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah. Pemberian yang paling tinggi untuk umat manusia ya wahyu itu, kan gitu kan? Artinya kalau para sahabat ngasih hadiah ke Rasulullah pilih-pilih nunggu di rumahnya Aisyah, jangankan sahabat, bahkan malaikat Jibril sampaikan ke istri-istriku yang lain, sesungguhnya malaikat Jibril tidak turun membawa wahyu sedangkan aku berselimut sama wanita lain kecuali bersama siapa tadi? Aisyah. Setelah itu ridho semuanya, ridho. Ya sudah kalau itu ridho semua. Tapi akhirnya semua itu saling mencintai ridho. Bahkan ketika akhir-akhir hayatnya Rasulullah SAW itu Rasulullah itu selalu tanya, besok aku di mana waktunya? Besok aku waktunya di mana? Itu para istri-istri Nabi itu paham. Ini Rasulullah kayaknya pengen di rumahnya siapa? Aisyah. Akhirnya mereka rundingan sepakat. Ya sudah legowo. Rasulullah sudah sakit-sakit. Gimana cara agar Rasulullah senang gitu kan? Ridho di rumahnya Aisyah. Dan semuanya ridho. Ya, jadi nggak ada masalah. Itu namanya pernik kehidupan sesama madu ya kayak gitu. Kalau tuh nggak percaya silakan dicoba. Ya, itu ya. Nah oke. Itulah. Itu nggak benar ya yang cerita yang tadi itu Rasulullah ingin mengambil. Ya, murni itu perintah Allah. Perintah Allah karena ada ayat. Tadi kan saya katakan surat apa tadi? Surat Al-Ahzab ayat 37 sampai 40. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian. Tidak. Ya. Sini juga dikatakan
Falamma qada Zaidum minha watara, dan ketika Zaid sudah menyelesaikan urusannya dengan siapa? Dengan Zainab, zawwajnakaha, aku nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab. Jadi ini perintah Allah, bukan seperti yang dinyatakan oleh orang-orang yang benci Islam, orang orientalis, orang liberal untuk menyerang Islam melalui jalur ini. Ya, jadi orang liberal menghantam Rasulullah dari kisah ini itu sebenarnya itu sudah pernah dipakai oleh kafir Quraisy untuk menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Tapi sudah enggak benar, dan karena itu memang perintah Allah dari langit, ada ayatnya turun, dan itu bentuk cintaan Allah pada Zaid. Namanya itu loh dicantumkan dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidum minha. Jadi orang menyebut namanya Zaid, ya dal ini itu dapat pahala. Tidak ada sahabat Muhammad SAW yang namanya disebut dalam Al-Quran kecuali Zaid. Jadi statusnya satu huruf 10 apa? 10 pahala. Kan gitu kan? Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu huruf Allah akan lipat gandakan jadi 10 huruf. Jadi kalau orang membaca falamma qada Zaidun, baca kalimat Zaidun, dapat pahala. Nah, tidak ada sahabat yang digituin kecuali Zaid ini. Artinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kisahnya diketahui sampai sepanjang masa manusia akan tahu dulu ada Zaid. Orang yang disenangi Nabi, apa namanya, anak angkatnya Nabi, dicintai Nabi, dan seterusnya. Oke, ini juga dalil tentang nggak boleh ngangkat anak, gitu loh ya. Nggak boleh ngangkat anak. Adapun mupu anak, ngerawat anak, selama dinasabkan ke bapaknya monggo. Itu pun ada aturannya, jangan sampai nanti besar-besar nggak mahram sama istrimu. Kalau ada orang belum punya anak, laki-laki perempuan belum punya anak, sedangkan laki-laki ini punya dulur banyak, dan anaknya dulur kuake, ponak anaknya, terus pengen mupu, ngerti mupu ya? Laki-laki pengen mupu ponakannya, berarti yang dipupu laki-laki perempuan. Perempuan. Jangan laki-laki. Jangan ngambil ponakan yang laki-laki. Karena kalau yang diambil ponakan laki-laki, anak ini laki nanti gak mahram sama istrinya. Sebaliknya kalau istri yang ngambil ponakannya, maka harus ngambil yang apa? Ngambil yang laki-laki. Betul ya? Nah seperti itu. Ya, biar nggak salah. Karena ada orang itu ngangkat anak sejak bayi dia yang ngerawat. Ternyata besar-besar balik nggak mahram. Nggak boleh sentuh wajib, misalnya mijiti nggak bisa, diajak safar nggak bisa, buka jilbab nggak bisa. Makanya ada aturannya juga, mupu anak itu pun nggak boleh dinasabkan kepada apa? Orang harus tahu bapaknya itu, yaitu nggak boleh dinasabkan ke dirinya. Itu tentang pernikahan Zaid dengan Zainab. Akhirnya pisah. Kemudian nanti Rasulullah itu didatangi oleh Zaid, ya Rasulullah, aku ingin menikah sama Ummu Aiman. Ya ganti, nggak jadi suaminya Zainab, si Zaid ingin menikahi Ummu Aiman. Pak Ummu Aiman ini nama aslinya Barokah, orangnya hitam, legam, keriting, negro. Ummu Aiman. Nah Ummu Aiman ini tukang gendongnya Nabi, atau Ummu Aiman ini khazina artinya tukang asuh, yang ngasuh Nabi. Jadi ada perempuan namanya Ummu Aiman, nama aslinya Barokah, dari Afrika, ya, dengan fisik seperti Afrika begitu. Tapi Rasulullah sangat mencintainya, menghormatinya. Nikah sama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini waktu Rasulullah wafat, waktu Abdullah wafat, bapaknya Nabi. Ummu Aiman ini budaknya Abdullah, budak jari, budak cilik ini, perempuan. Terus Rasulullah wafat. Nah setelah itu dalam Abdullah wafat, Abdullah wafat, otomatis pindah ini budak ini, dibawa Aminah. Terus Aminah wafat. Lah budak inilah yang merawat Nabi, tapi budak kecil, bukan budak yang sudah dewasa. Jariyah ya, wallahu alam ya, kemungkinan SMP, kayak gitu loh. Kayak kalau di sini kayak SMP atau kelas 6 itu jariyah, budak jariyah, bukan yang sudah tua, amah itu. Ya, masih remaja atau gitu. Itu mengasuh Rasulullah. Berarti bisa dibayangkan di situ antara umurnya Zaid bin Harisah dengan siapa? Ummu Aiman. Paham saya ya? Pada tua siapa kira-kira? Itu Ummu Aiman. Dan umurnya Ummu Aiman panjang. Rasulullah wafat, Ummu Aiman masih hidup, panjang. Nah, nikah sama Ummu Aiman. Si Zaid ini punya anak, namanya siapa? Usama. Usama akan saya ceritakan besok. Ini aja Zaid masih panjang gitu kan. Lah, nikah Zaid bin Harisah dengan Ummu Aiman, menikah, punya anak namanya Usama bin Zaid. Ini pun terjadi polemik di masyarakat, yang sudah sering saya ceritakan di tempat ini bolak-balik. Usama tidak niru Zaid secara fisik.
Tetapi Usama lebih niru siapa? Ibunya. Ya kulitnya otomatis gelap, rambutnya apa? Keriting. Itu pun dibuat bahan pembicaraan di Quraisy. Muhammad apa? Ya Zaid, ini bener tak anakmu itu? Kok begini? Kok gak jamaah ini? Kok Arab ini? Kok gak jadi Arab ini? Kok jadi rotok semi-semi Afrika? Sedih Rasul. Gara-gara omongannya itu sedih Rasul. Karena orang-orang Quraisy ngeledek Zaid bin Harisah. Akhirnya Rasulullah SAW itu timbul, aduh kasihan Zaid. Nah, Rasulullah pada waktu itu berarti kejadian itu di Madinah mungkin ya. Nah, kemudian pada waktu itu atau di Mekah wallahu alam, karena pada waktu itu Rasulullah sudah menikah sama Aisyah. Terus ada suku Mudliji ketika Zaid bin Harisah tidur sama Usama, tidur dengan menutup wajahnya, kelihatan kakinya, kelihatan kakinya 2 pasang, 4 kaki. Dilihat dari suku Mudliji. Suku Mudliji adalah suku yang paling pintar melihat jejak, tahu ini bapaknya, ini tahu dari kakinya, dari tangannya tahu. Ya, memang itu kepintaran mereka. Ada seorang satu suku Mudliji dilihat kaki 4 ini. Maka dia mengatakan ini kaki adalah sebagian dari kaki yang lain. Artinya kaki ini adalah dari kaki ini. Oh berarti bapaknya temenan gitu. Rasulullah mendengarkan ucapannya suku Mudliji itu, senang Rasulullah itu. Akhirnya datang ke Aisyah. Nah, kalau datang ke Aisyah berarti kemungkinan wallahu alam sudah di Madinah ya. Wallahu alam, kisah ini di Madinah atau di Mekah. Akhirnya datang ke Madinah, wahai Aisyah, tidakkah kamu tahu apa yang dikatakan oleh suku Mudliji tadi, bahwa kakinya Zaid sama kakinya Usama itu sama. Artinya itu memang anaknya. Nah, Rasulullah senang itu. Dan Rasulullah mencintai keluarga ini. Rasulullah mencintai Ummu Aiman, Rasulullah mencintai Zaid, dan Rasulullah juga mencintai Usama. Dan julukannya Zaid bin Harisah ini adalah Hibbun Nabi. Saya ulang ya, julukannya Zaid ini Hibbun Nabi, manusia yang dicintai Nabi. Lah punya anak namanya Usama bin Zaid. Usama juga dicintai Nabi. Besok kita ceritakan kalau Usama. Ini Zaid dulu. Nah gitu ya Zaid. Jadi lah Ummu Aiman pun sangat disenangi Nabi. Rasulullah jadi Rasul umur 40 tahun itu sering mengunjungi rumah Ummu Aiman. Dan Rasulullah kalau manggil Ummu Aiman itu ya Umma, wahai ibunda. Saking sayangnya Nabi kepada siapa? Ummu Aiman. Rasulullah itu bukan orang yang lupa budi, tidak. Rasulullah adalah orang yang ingat budi. Ini tahu dulu perempuan yang merawat dirinya. Makanya Rasulullah ketika dewasa jadi orang besar tetap gak lupa sama Ummu Aiman, didatangi. Dan Rasulullah itu manggil Ummu Aiman ya Umma, wahai ibunda. Dan ada di hatinya Rasulullah SAW. Rasul sangat mencintai Ummu Aiman. Nah itu cerita tentang pernikahannya siapa tadi? Zaid bin Harisah. Kita belum menceritakan keutamaannya. Keutamaannya Zaid bin Harisah sangat banyak sekali. Ya, yang pertama, min ahabbin nasi ila Rasulillah. Baru yang pertama ini ya. Min ahabbin nasi ila Rasulillah. Keutamaan beliau yang pertama adalah bahwa Zaid bin Harisah adalah manusia yang paling dicintai Rasul, atau di antara manusia yang paling dicintai Rasulullah. Dalilnya mana? Kalau Zaid itu sangat dicintai Rasulullah. Perhatikan. Ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athan wa ammara alaihim Usama bin Zaid. Rasulullah pernah mengutus pasukan dan menjadikan pemimpin pasukan itu adalah Usama bin Zaid. Jadi Rasulullah pernah mengutus pasukan, terus yang dijadikan komandan oleh Nabi itu Usama bin Zaid. Fata'ana ba'dun nasfi imarati. Sebagian orang itu enggak senang sama Usama karena siapa Usama ini gitu loh, anak Zaid kan itu. Fata'ana ba'dun nasfi imarati, enggak senang kok Usama jadi pemimpin, kok Usama jadi panglima. Maka kedengaran Nabi, dibela sama Nabi. Kedengaran Nabi dan Nabi mengatakan jika kalian mencela kepemimpinan Usama, berarti dahulu kalian pernah mencela kepemimpinan bapaknya. Marah. Wa imullah in kana li khaliq la khaliqun lil imar. Demi Allah, sesungguhnya Zaid itu atau Usama inilah orang yang berhak jadi panglima perang. Wa in kana la min ahabbin nas ila, dia adalah orang yang di antara orang yang paling aku cintai. Wa inna hadzal min ahabbin nas ilai. Begitu juga dengan anaknya ini. Dia adalah termasuk orang yang paling aku cintai. Di depan sahabat itu diumumkan kayak gitu. Jadi kalian jangan macam-macam dan jangan merendahkan Usama bin Zaid. Usama ini dulu anaknya Zaid. Zaid adalah orang yang paling aku cintai, dan Usama sekarang adalah orang yang aku cintai setelah kepergian ayahnya. Ayahnya kan wafat duluan dalam perang apa tadi? Mu'tah. Ya, dan sedihnya luar biasa. Ada kisah lain yang menunjukkan bahwa Rasul sangat mencintai Zaid. Perhatikan. Qala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata, "Farada Umaru li Usama bin Zaid aktsar mimma faradoli."
Pernah Umar bin Khattab pembagian harta rampasan. Pernah Umar bin Khattab memberikan sesuatu, ya namanya khalifah, ada baitul mal, dibagi-bagi begitu kan. Pernah Usama dikasih lebih banyak daripada aku. Abdullah bin Umar yang bertanya-tanya, lah ya aku di anaknya Umar. Umar yang manusia yang dijamin masuk surga, khalifah yang nomor 2, setan aja lari, keutamaan sangat banyak. Tapi kenapa Usama dikasih banyak, aku dikasih sedikit? Fakallamtuhu fi dzalik, aku omongkan itu ke bapakku, ya bapak, wahai ayahanda. Kenapa Usama kok dikasih banyak, aku sedikit? Innahu kana ahabun nasi ila Rasulillah minka. Dijawab sama Umar, wahai Abdullah bin Umar, kau harus tahu bahwa Usama ini dahulu lebih dicintai Rasulullah daripada diri. Gak ada nepotisme, bahkan ngerti siapa yang berat lebih banyak, siapa yang lebih berat sedikit. Padahal beliau itu penguasa, bisa aja dia gunakan terserah dia kesempatan, sebagaimana kebanyakan penguasa pada zaman sekarang. Umar enggak. Usama dikasih banyak, Abdullah bin Umar dikasih dikit. Loh bapak kayak aku kok dikit, nek kok akeh. Jari Umar, soali Usama bin Zaid ini dulu lebih dicintai Rasul daripada dirimu. Dan ketahuilah wahai anakku, bapaknya Usama ini lebih dicintai Nabi daripada diriku. Ini Umar loh padahal. Umar loh padahal. Ya, karena ahabu ila Rasulullah min abika wa inna abahu, sesungguhnya babanya dia, papanya dia, yaitu Zaid, lebih dicintai Rasul daripada bapakmu ini. Ini kan menunjukkan penghormatan yang luar biasa diberikan Umar kepada siapa? Zaid dan anak keturunannya. Yang nomor 2, Tsaniyan wa min manaqibihi annahu kana khaliqan lil imarati wa jadiran biha. Yang nomor 2, Zaid bin Harisa adalah orang yang cocok dan tepat untuk jadi panglima perang. Karena banyak kesempatan selalu yang jadi komandan itu siapa? Zaid bin Harisa. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa imullahi in kana la khaliqan lil imar. Demi Allah, sesungguhnya Zaid bin Harisa itu sangat cocok, sangat tepat untuk dijadikan panglima perang. Wa in kana la min ahabbin nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku cintai. Rasulullah sangat sayang luar biasa kepada Zaid. Pokoknya dalam pemberangkatan ada Zaid mesti jadi panglima. Wa taqulu Aisyah, tuh perhatikan, Aisyah berkata, ma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harisa fi jaishin qat illa amarahu alaihi. Luar biasanya. Kata Aisyah, tidak pernah Rasulullah mengutus pasukan sedangkan dalam pasukan itu ada Zaid, kecuali pasti Zaid yang dijadikan panglima perang. Itu menunjukkan bagaimana keutamaan Zaid di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Maslama bin Aqwa wa Zaid, perhatikan, itu tidak hanya Aisyah yang ngomong kayak gitu, sahabat yang lain pun ngomong kayak gitu. Wa zautu ma'a Rasulillah sab'a ghazawat, aku pernah berjihad, berperang bersama Rasulullah 7 kali perang. Wa ma'a Zaid bin Harisa tis'a ghazawat, dan bersama Zaid bin Harisa 9 kali peperangan. Perhatikan, yu'ammiruhu Rasulullah alaina, dan di saat itulah Rasulullah selalu menjadikan Zaid bin Harisa selalu jadi apa? Pemimpin atau panglima kami. Itu menunjukkan bagaimana keutamaan Zaid bin Harisa. Kemudian berikutnya, yang nomor 3, wa min manaqibihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu anta akhuna wa maulana. Termasuk keutamanya Zaid adalah Rasulullah pernah berkata kepada Zaid, ya Zaid, anta akhuna, kau adalah saudara. Karena kan kau adalah anakku, kan nggak boleh, dilarang sama Allah kan. Nah, diganti sama Nabi, ya Zaid, anta akhuna, kau itu dulur, wa maulana, dan kau adalah maula. Ini menunjukkan penghormatan yang luar biasa dan menunjukkan kasih sayang yang dilakukan Rasulullah kepada Zaid. Yaqulul Barra, ya Al-Barra bin Azib berkata, amma anta ya Zaid fa akhuna wa maulana. Kata Al-Barra, ya, dia mendengar Rasulullah berkata kepada Zaid, engkau wahai Zaid adalah saudara dan maula. An Abdullah bin Umar anna Zaid bin Harisa maula Rasulullah ma kunna nad'u illa Zaid bin Muhammad. Illa Zaid bin Muhammad. Kata Abdullah bin Umar, Zaid bin Harisa ini dulu kami tidak memanggilnya kecuali Zaid bin Muhammad. Jadi dulu orang-orang Arab itu manggilnya Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Terus turun ayat itu tadi, surat yang saya katakan tadi itu, surat Ahzab tadi itu. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka itu, anak angkat itu dengan nama-nama sesuai nama bapak mereka. Itu lebih adil di sisi Allah. Ya. Sekarang nomor berapa tadi? Nomor 4. Wa min manaqibihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahida lahu bil jannah. Yang nomor 4, keutamaan nomor 4 adalah
Zaid bin Harisah ini sudah di statementkan Nabi, dipersaksikan Nabi bahwa Zaid bin Harisah ini ahli jannah. Seandainya Zaid ini gak punya keutamaan kecuali satu ini, wis cukup untuk menunjukkan siapa Zaid bin Harisah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Dakhaltul jannata fastaqbalatni jariyatun syabbah." Aku pernah masuk surga, kata Rasulullah. Dan di dalam surga itu aku bertemu seorang budak wanita. Maka aku berkata, "Liman anta?" Kamu ini miliknya siapa? Maka si budak itu mengatakan, "Ana li Zaid ibn Harisah." Aku adalah miliknya Zaid bin Harisah. Itu menunjukkan sudah disiapkan Allah pelayan-pelayan di surga untuk siapa? Zaid bin Harisah. Padahal Zaidnya belum masuk surga, sudah disiapkan sama Allah. Khamisan, yang nomor 5, wa min manaqibihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syahida lahu bisyahada. Dan termasuk keutamanya Zaid adalah Rasulullah mempersaksikan bahwa Zaid mati syahid. Kalau dikatakan mati syahid berarti dengan segala konsekuensinya, masuk surga, dapat bidadari, otomatis. Kalau dikatakan syahid, ya berarti makanya kita nggak boleh mengatakan fulan syahid, nggak boleh. Nggak boleh kita nih zaman sekarang mengatakan wah mati syahid, nggak boleh. Karena kalau Anda mengatakan fulan mati syahid, otomatis artinya Anda mengklaim pasti masuk surga, pasti dapat bidadari, pasti macam-macam dengan segala fasilitas. Makanya nggak boleh kita mengatakan fulan syahid kecuali yang sudah dinyatakan dalam Al-Quran atau dalam hadis bahwa dia syahid. Imam Bukhari mengatakan bab la yuqal fulan syahid. Imam Bukhari membuat bab dalam kitabnya, bab tidak boleh mengatakan fulan mati syahid. Tidak boleh. Siapapun ulamanya. Karena kita mengagumi ada ulama gugur fulan syahid, tidak boleh. Masih ingat nggak kisah Rasulullah ada orang yang melakukan pertempuran hebat terus gugur mati, orang semuanya mengatakan wajibat, pasti masuk surga, pasti masuk surga. Kata Rasulullah, huwa finnar, dia masuk neraka. Masih enggak ceritanya itu? Artinya sahabat saja bisa salah prediksi, salah perkiraan. Paham nggak? Padahal jelas-jelas mati di medan perang, ternyata dia di neraka. Kita enggak tahu artinya orang. Cuman kita doakan Allahumma taqabbal syahadatum. Ya Allah, semoga dia mati syahid. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau memastikan enggak. Sering kita jumpai beberapa tulisan-tulisan orang-orang Haroki misalnya, Sayyid Qutb Asy-Syahid. Ya tahu saya dari mana. Ada pun mendoakannya, oke, enggak apa-apa. Tapi kalau mengatakan syahid, misalnya Hasan Al-Banna Asy-Syahid, ya boleh. Karena kata-kata Asy-Syahid itu berarti memastikan dia masuk surga. Kita kan enggak tahu. Ada pun mendoakan, monggo aja. Setiap muslim berhak untuk diapakan? Didoakan. Nah gitu ya. Jadi tapi kalau siapa ini yang kita bicarakan ini, Zaid bin Harisah yang mengatakan syahid Rasulullah sendiri. Ya, ba'atha Rasulullah jaisal umara. Rasulullah pernah mengutus pasukan yang langsung ditunjuk 3 komandan yang tidak pernah kayak gitu. Rasulullah pernah mengutus pasukan dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah adalah perang gesekan pertama kali ketemu sama orang apa tadi? Roma. Perhatikan, di situ itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Zaid, wahai pasukan Islam yang jadi komandan Zaid bin Harisah. Dan memang sebelumnya sering jadi komandan, dia sudah pengalaman. Kalau Zaid gugur, nanti diganti Ja'far bin Abi Thalib. Nanti kalau Ja'far gugur, diganti Abdullah bin Rawah. Sudah diomongi gitu sama Nabi. Ya. Jadi berangkatlah pasukan ini dan terjadilah apa yang terjadi. Ya, peristiwa itu terjadi di bumi Mu'tah, Rasulullah di Madinah. Tapi Rasulullah SAW menceritakan proses terjadinya peperangan di negeri yang jauh. Sekarang bendera perang di bawah Zaid bin Harisah. Sekarang Zaid gugur diganti Ja'far. Sekarang Ja'far gugur diganti Abdurrahman. Itu Rasulullah di mana ngomong kayak gitu? Di Madinah, menceritakan ke sahabat yang nggak ikut perang. Sambil nangis Rasulullah. Karena Ja'far orang yang paling dicintai Nabi. Zaid bin Harisah paling dicintai Nabi. Abdul bin Raha orang yang di antara orang yang paling dicintai Nabi. Semua tiga-tiganya orang baik. Zaid karena tahu sendiri, antum masih ingat gak ceritanya Rasulullah pergi ke Taif setelah mentok dakwah di Mekah, terbentur dinding yang kokoh yang sulit sekali. Rasulullah mencoba untuk dakwah keluar kota Mekah. Masih ingat kan? Rasulullah pergi ke Taif itu loh, dilempari batu, dilecehkan, dicemooh, dilempari batu. Tidak ada yang menemani Nabi pada itu kecuali 1 orang. Siapa? Pada waktu Rasul dilempari batu itu berdarah-darah, itu tidak ada sahabat yang menemani kecuali 1 orang sahabat. Itu pun ikut berdarah-darah bisa. Coba ini. Zaid, makanya luar tintanya. Zaid itu sudah teruji sudah sejak awal masuk Islam sudah terlunta-lunta sama Nabi. Ya ketika Nabi ke Taif dilempari batu,
Banyak yang sering teringat kisahnya Nabi dengan penduduk Taif. Dalam perjalanan Rasulullah berdarah-darah didatangi malaikat gunung itu kan, masih ingat? Ya Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah kalau ingin tak angkat gunung, tak ambrek nang wong-wong iki. Itu Rasulullah sama siapa? Zaid. Tidak ada yang lain. Makanya Rasulullah itu sudah paham betul dan percaya betul dengan siapa tadi? Zaid. Karena sudah sejak lama, sejak zaman-zaman susah selalu sama Zaid. Makanya Rasulullah percaya sama Zaid. Nah, gugurnya Usama ini diceritakan Usama, Zaid bin Harithah ini disampaikan Rasulullah SAW, ya, bahwa beliau adalah syahid. Yang nomor 6, wa min manaqibihi anna Allah lam yusammi ahadan minas sahaba bismihi fi kitabihi illa huwa. Termasuk utamanya Zaid adalah, dan ini keutamaan yang enggak dimiliki seluruh sahabat Nabi, bahkan Abu Bakar enggak bisa. Khusus nomor 6 ini. Termasuk keutamanya Zaid adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Zaid di Al-Qur'an dengan nama yang jelas, yang mana tidak ada satupun sahabat Nabi yang namanya dicantumkan dalam Al-Quran secara jelas. Tidak ada. Abu Bakar, Umar. Kisahnya Abu Bakar banyak di Al-Quran. La tahzan innallaha ma'ana, jelas Abu Bakar. Terus wasayujannabuhal dan seterusnya, itu banyak. Kisahnya Abu Bakar dalam Al-Quran, kisahnya Umar dalam Al-Quran banyak. Tapi tidak disebutkan apa? Nama. Lah kalau Zaid ini disebutkan namanya, dibaca kaum muslimin. Kalau kaum muslimin menyebutkan falamma qada Zaidun, menyebutkan kata Zaidun, dapat pahala. Dan itu enggak ada selain Zaid. Ya, yaitu dalam surat apa tadi? Enggak disebutkan di sini. Al-Ahzab. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Ya, Zainab disebutkan kata ganti dhamir, enggak disebutkan namanya. Tapi kalau Zaid disebutkan nama. Nah, ini menunjukkan bagaimana Allah enggak ingin kisahnya Zaid dilupakan. Allah tidak ingin orang itu lupa bahwa dulu itu ada sahabat Nabi namanya Zaid. Makanya diangkat namanya Zaid. Dan orang akan tahu terus sepanjang masa. Nomor 7. Wa min manaqibihi anna nabiyya anna Allah Subhanahu wa taala anzala fi Qur'anan yutla ila yaumil qiyamah. Ya, sama dengan kata dia. Nomor 7 ya. Maaf, nomor 7 termasuk keutamaannya Zaid adalah Allah turunkan ayat dari langit yang dibaca sampai hari kiamat menerangkan ceritanya Zaid. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Intinya tentang masalah anak angkat tadi dulu. Jadi gara-gara cerita ini ada syariat masalah anak angkat, tidak boleh mengangkat anak. Nah, yang nomor 8, wa min manaqibihi husnun nabi sallallahu alaihi wasallam indama usiba fi Mu'tah. Termasuk keutamaannya Zaid adalah kesedihan Rasulullah yang begitu mendalam ketika Rasulullah tahu gugurnya atau syahidnya siapa tadi? Zaid bin Harithah. Qala Anas berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, akhadar rayata Zaid fa usiba. Zaid bin Harithah membawa bendera perang, membawa panji Islam, fa usiba, terus gugur. Thumma akhadha Ja'far fa usiba, terus diganti sama Ja'far, dibawa oleh Ja'far, dan Ja'far pun gugur. Kemudian diganti Abdullah bin Rawaha, dan Abdullah bin Rawaha pun gugur. Kata Anas yang merawikan hadis ini, kata Anas, ketika Rasulullah menceritakan itu kedua mata Rasulullah berlinang air mata, mengalir deras air matanya Nabi. Menceritakan itu sambil nangis begitu. Thumma akhadha Khalid bin Walid min ghairi imratin fa fataha lahu. Kemudian panji perang dibawa Khalid bin Walid, ya. Dan dia bukan termasuk yang ditunjuk Nabi sebelumnya, kan cuma 3 tok, ya kan? Tapi itu inisiatif Khalid, kalau nggak ada pemimpin bahaya, Pak. Pasukan tanpa pemimpin ya kocar-kacir kan. Dan kondisi gak menentu itu langsung diambil sama Khalid, dan Allah beri kemenangan melalui tangannya Khalid. Kemudian selanjutnya ya, yang terakhir ini tentang tadi sudah saya sampaikan bagaimana kisahnya beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah ke negeri Taif. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu keluar, terusir dari Mekah. Beliau sama Zaid pergi ke Taif, mendatangi ketua suku. Tapi semua ketua sukunya menolak Nabi. Kenapa kok kamu yang dipilih oleh Allah? Ada yang mengatakan, wallahi seandainya kamu ini utusan Allah, saya akan datang ke Ka'bah, akan saya robek selangkunya Ka'bah. Saking gak percayanya gitu loh. Kalau kamu ini utusan Allah. Kata Rasulullah, ya sudah, kalau begitu izinkan aku mendakwai kaum. Oh, langsung diprovokasi orang-orang bodoh, para budak itu disuruh memprovokasi atau diprovokasi untuk menghina Nabi. Nabi diejek, Nabi dilempari batu. Mereka keluar, Rasulullah sama Zaid ini keluar dari Taif, itu mereka membuat 2 saf ini, melempari batu Rasulullah.
dan mencela-cela Rasulullah. Itu Rasulullah berdarah. Kemudian Rasulullah sama Zaid singgah. Datanglah malaikat gunung. Muhammad, kalau engkau perintahkan kepada aku untuk mengangkat gunung ini dan menimpakan ke mereka, akan aku lakukan. Kata Rasulullah, justru aku berharap akan keluar dari nasab mereka ini nanti keturunan yang akan menyembah Allah saja. Dan setelah itu kan Rasulullah kan singgah, Rasulullah berdoa sebelum datang malaikat. Rasulullah berdoa, ya Allah, aku keluhkan kepadamu sedikitnya cara dan kelemahan. Tidak sedikit pun Rasulullah mencela Taif. Tidak sedikit pun Rasulullah ngadu ke Allah dan begini, ya Allah, timpahkanlah adabmu kepada mereka. Tidak ada. Yang ada adalah Rasulullah menyalahkan diri. Bukan menyalahkan diri, ya mengadu bahwa kurang bisa, lemah, kurang pintar dalam gitu. Artinya di situ dia itu harus banyak-banyak introspeksi diri. Itu padahal Nabi. Allahumma asku ilaika du'fa nafsi. Ya Allah, aku keluhkan kepadamu lemahnya diri, sedikitnya cara. Jadi Rasulullah itu seakan-akan mengkoreksi diri, enggak menyalahkan menurut Taif. Bayangkan, luar biasa itu bagaimana bersihnya hatinya Rasulullah SAW. Akhirnya ketemu sama seorang budak namanya Adas. Adas ini budaknya orang Quraisy yang kebetulan ada di situ, di kebun di situ. Lah Adas ini agamanya Nasrani dari suku Ninawa. Ninawa itu suku dari kampung halamannya Nabi Yunus. Antum buka di kitab Rahul Maktum, dulu sudah saya ceritakan di tempat ini. Akhirnya orang Quraisy lihat Muhammad berdarah-darah itu, nggak tega dia, karena namanya sama-sama Quraisy, meskipun beda pandangan ideologi tapi masih Quraisy, sama-sama Quraisy, masih ada apa? Masih ada ya kekerabatan lah. Jadi orang Quraisy ini ngomong sama budaknya, tolong kasihkan anggur ini ke orang itu. Dikasihkan anggur ini, setangkai anggur dikasihkan Rasulullah. Maka diambil sama Rasulullah, sebelum makan Rasulullah mengatakan Bismillah, dimakan. Kaget ada sih. Ada agamanya apa tadi? Nasrani. Tolong diulangi apa yang kamu katakan tadi. Maka diulangi oleh Nabi Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kata Adas, wallahi aku tidak pernah mendengar ya orang sini mengucapkan itu kecuali dirimu. Kemudian Rasulullah balik bertanya kepada Adas, dari mana? Aku dari suku Ninawa. Kata Rasulullah, Ninawa itu adalah kampungnya saudara Yunus alaihissalam. Kaget. Siapa namanya? Si Adas. Kok tahu? Kok tahu Yunus, tahu ini? Kan kalau nggak mungkin orang kafir Quraisy tahu. Bunga kafir Quraisy nggak punya kitab langit itu nggak punya. Akhirnya dia adalah saudara. Akhirnya dikecup tangannya, dibasuh atau dikecup tangannya, terus datang, dilihat sama majikannya, dipanggil Adas. Hei Adas, kamu hati-hati jangan tertipu sama orang itu. Agamamu lebih baik daripada agamanya orang. Adas mengatakan, wallahi wahai majikanku, tidak ada orang baik kecuali dia. Ya Adas itu tadi. Itu Rasulullah SAW pada waktu ditemani oleh siapa? Zaid bin Harisah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallah.